telah mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kalamullah, dengan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian sallallahu alaihi wasallam selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaknya Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan pokok tafsir ya, yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan kita yang telah lalu kita telah masuk kepada tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman masih memberikan sifat kepada orang-orang munafik. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun, kata Allah. Ini ayat masih tentang sifat orang munafik, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang munafik itu adalah alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang tidak menepati perjanjiannya dengan Allah min ba'di mitsaqih, yang mana sebelumnya dia sudah membuat perjanjian dengan Allah, sudah dia sepakati perjanjian dengan Allah. Kemudian bagaimana sifatnya? Allah lanjutkan wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, dan mereka memutuskan sesuatu yang Allah suruh untuk disambung. Nah, nanti akan kita baca tafsirnya. Di antara memutus sesuatu yang Allah suruh disambung adalah qat'ul arham, memutus tali rahim atau tali kekerabatan, tali persaudaraan. Jadi kalau ada seorang saudara berkata kepada ibunya, bapaknya, kepada saudaranya yang lain, demi Allah saya tidak akan menegur persaudaraan kita putus. Ini sama dengan sifat orang munafik ya. Karena mereka sudah memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusal. Kemudian apa lagi? Wa yufsiduna fil ardh. Kemudian mereka gemar berbuat kerusakan di permukaan bumi, sehingga mereka di akhirat, kata Allah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Itu ya kira-kira ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya, ini ada sedikit ya ayat yang sebelumnya. Ini belum kita baca semua rupanya ya. Ayat yang sebelumnya, yaitu pegangan terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 26. Nah, ini ketinggalan kemarin Pak, kalau saya tidak
lagi dengan permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran itu. Sehingga yudhillu bihi katsiran, Allah menyesatkan kebanyakan dari orang munafik, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah memberikan hidayah kebanyakan daripada orang yang membenarkan firman Allah, mengimani apa yang Allah turunkan. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya, yakni dengan permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran tersebut, kecuali orang-orang fasik. Nah, jadi yang Allah sesatkan itu Pak, orang yang berhak sesat. Ya. Jadi Allah itu seperti yang sering kita sampaikan, sering kita ulangi, Allah menyesatkan seseorang itu karena orang itu sendiri yang ingin sesat. Ya. Jadi Allah itu nggak ada menyesatkan orang saja. Tiba-tiba orang itu Allah buat sesat, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, suatu ketika Rasul berkata kepada sahabatnya, bagaimana menurut kau wahai para sahabat, engkau lihat itu ada seorang ibu yang lagi menggendong anaknya yang sedang menyusui anaknya. Apakah mungkin ibu tersebut akan melemparkan anak yang dia gendong, yang dia susui tersebut ke dalam api? Maka sahabat mengatakan, kalla, ya kan? Tidak akan mungkin. Hasya wa kalla, tak mungkin. Karena ibu itu pasti sayang kepada anaknya. Kemudian Rasul mengatakan, wallahu arhamu min tilkal mar'ah, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita tersebut yang sayang kepada anaknya. Namun kenapa masih banyak orang sesat, orang kafir, orang munafik? Ternyata yang memilih kesesatan itu, yang memilih kekufuran itu dia sendiri. Falamma zaqu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka memilih menyimpang, menjadi sesat, maka Allah sesatkan hati-hati mereka. Itu Pak. Jadi Allah itu Maha Adil. Karena kita di dunia ini Allah berikan pilihan Pak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah kepada Allah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah, terserah. Karena saya beri pilihan kepada Allah. Namun ingat, Allah siapkan neraka bagi orang kafir, dan Allah sudah peruntukkan surga bagi orang beriman. Konsekuensinya nanti. Jadi Allah berikan kita pilihan dalam kehidupan ini. Jadi Allah menyesatkan seseorang itu memang orang itu sendiri yang ingin sesat, gitu Pak. Jadi Allah nggak menyesatkan saja tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada sebab apapun, atas Allah sesatkan enggak, gitu ya. Karena Allah tahu, karena Allah mengetahui, Allah tahu apa yang akan dilakukan orang tersebut, dan dia sendiri dengan kezalimannya memilih kesesatan, lantas Allah sesatkan dia. Ini. Kemudian kita lakukan masih pada pegangan terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 26 sebelum masuk 27 ya. Ini masih tersisa kemarin. Oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, wa kadzalika qala hahuna, dan demikian pula Allah di sini berfirman ya, dalam ayat ini ya, dalam pegangan surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Allah berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan dengannya. Jadi kembali kepada permisalan, karena Allah berbicara tentang Allah membuat ya, permisalan itu. Wa yahdi bihi katsiran, Allah juga memberikan hidayah dengannya kebanyakan dari manusia. Qala Ibnu Mas'udin wa ghairuhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat, pengabarnya sahabat jalil, sahabat ketemu dengan Nabi. Namanya Abdullah bin Mas'ud ini. Dan yang selainnya. Jadi inilah diantara pemayizat keistimewaan dari tafsir bil maksur. Karena tafsir yang tingkat kebenarannya itu mendekati kebenaran gitu ya. Ya,
99% lah ini kebenarannya itu adalah tafsir Al-Quran dengan cara mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dan Al-Quran dengan qaul sahabi, dengan penafsiran para sahabat. Kenapa penafsiran para sahabat ini kebenarannya itu lebih besar daripada selainnya? Jawabannya apa? Kenapa penafsiran sahabat itu tingkat kebenarannya, tingkat keautentikannya itu lebih dekat daripada yang selainnya? Jawabannya kenapa? Iya, karena sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah SAW, yaitu orang yang bertemu dengan Rasul, kemudian belajar dengan Nabi. Tentulah pemahaman mereka jauh lebih benar daripada pemahaman yang selain mereka. Sekarang kita bandingkan. Sahabat mengatakan dalam tafsirnya, ya, misalkan sesuatu itu A, tafsirnya A misalkan. Ternyata ada ahli tafsir sekarang, walaupun gelarnya profesor, doktor, mengatakan tidak, sahabat keliru, yang benar B. Dan itu secara logika, mana lebih hebat sahabat dari dia, kan gitu. Dia belajarnya sudah jauh, gitu ya. Padahal sahabat langsung belajar dengan. Jadi siapa yang meriwayatkan tafsir para sahabat, inilah dia. Tafsir bil maksur, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu, ya, ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian ulama setelahnya yang mengikuti metodologi mereka dalam mentafsirkan Al-Quran. Di mana kita tahu tafsir sahabat? Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Ketika Ibnu Katsir atau Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, kemudian Imam Al-Baghawi, misalkan Imam ahli tafsir yang lainnya, ketika mereka menukilkan perkataan ataupun tafsir para sahabat di dalam buku-buku tafsir mereka, nah, di situ kita tahu. Sehingga ada orang sekarang yang mengumpulkan tafsir Ibnu Abbas. Jadi dikumpulkan semua riwayat-riwayat dari perkataan Ibnu Abbas semuanya dibuat satu buku. Nah, ada yang seperti itu, ya, yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas, ada judul kitab itu. Karena memang mereka para sahabat dekat dengan Rasulullah SAW, dia belajar langsung dengan Nabi. Sahabatnya itu bertemu, baik muttasil, bersambung, bertemu langsung dengan Nabi SAW. Jadi kita belajar dengan mereka, kan gitu. Kemudian beliau mengatakan maksud dari firman Allah, yudillu bihi katsiran, Allah menyesatkan dengannya kebanyakan, ya kan? Jadi kebanyakan siapa yang Allah sesatkan? Mayoritas yang Allah sesatkan itu siapa? Kata Ibnu Mas'ud dan yang selainnya adalah yakni bihi al-munafiqina. Yang beliau maksud dengan kebanyakan yang Allah sesatkan itu adalah golongan siapa? Munafik. Karena munafik itu pasti sesat, Pak. Na'udzubillah minan nifaq. Maka kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Karena memang munafik itu, ya, mereka itu tidak memiliki suatu ketetapan, gitu. Jadi munafik itu, orang munafik atau kemunafikan itu adalah orang-orang yang sudah berubah. Ya, kalau kita ibaratkan sama dengan burung gitu, ya, di mana dia hinggap, ya, dia menyesuaikan, karena dia tidak punya prinsip dalam hidupnya. Bergaul dengan orang maksiat, dia juga ikut menjadi pelaku maksiat. Dia terlalu mengamalkan, ya kan, falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tapi sudah kebablasan. Sehingga ketika bumi yang dipijak itu ahli maksiat, itu maksiat juga. Sebenarnya kan enggak. Di mana bumi dipijak di seluruh dunia itu artinya apa?
kita menyesuaikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip kita dalam beragama. Walaupun kita tinggal misalnya di Eropa, orang Eropa bayarnya hobinya minuman keras gitu. Jadi nggak boleh kita di mana dulu tidak di situ lagi dijunjung. Ikut juga kita minumnya, dugem, ke nightclub, ya, berzina, itu salah. Jadi di mana boleh tidak di situ lagi dijunjung itu kita lakukan apabila tidak bertentangan dengan koridor agama. Baru betul falsafah itu. Ini yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang ada juga orang yang berdalil dengan falsafah itu. Kenapa Pak Prabowo ikut juga organ misalnya, goyang-goyang di video? Ya, karena kita kan biasa begitu Pak. Kebiasaan kita di masyarakat seperti itu. Itu kebiasaan yang menyelisihi agama ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang munafik ini luar biasa. Jadi orang munafik ini nggak ada kepastiannya, nggak ada ya. Dia mudah berubah-ubah, dia terombang-ambing dalam kesesatan, ya. Dan munafik itu, ya, seperti yang sudah sering kita bahas adalah seseorang yang menampakkan keislamannya, namun sejatinya dia adalah kafir. Dia bukan muslim, bahkan dia benci dengan Islam. Itu orang munafik. Itu namanya munafik besar. Karena munafik itu ulama bagi dua. Sebagaimana ya, Imam Nawawi termasuk Imam Ibnu Katsir juga dalam kitab beliau, ya, dia mengatakan kemunafikan itu ada yang akbar, ada yang asghar. Ada yang kemunafikan besar yang mengeluarkan bakunya dari daerah Islam, dari agama Islam. Ada pula munafik kecil. Nah, kalau munafik kecil itulah yang sesuai dengan hadis Nabi, munafik dari sisi perbuatan amalnya. Dikenal juga dengan istilah nifaqun amaliyun, kemunafikan dari sisi amal. Kalau nifaq besar, kemunafikan besar adalah munafik dari segi apa ya? I'tiqad, keyakinan. Bagaimana keyakinan yang munafik itu? Yang dia meyakini bahwasanya Islam itu bukanlah agama yang benar, Islam itu bukanlah agama satu-satunya yang benar, itu munafik juga, sehingga dia membenarkan agama lain selain Islam, sehingga dia tidak mengenal la ilaha illallah. Karena kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Dia akan menafikan seluruh agama, seluruh sesembahan, ya, karena agama lain tentu dia tidak menyembah Allah. Walaupun menyembah Allah, dia menyembah selain Allah juga, gitu. Ya, seperti Nasrani, selain dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia juga mengakui Allah itu punya anak, gitu. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, gitu. Allah itu nggak punya anak, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu munafik besar ya. Munafik dari segi akidah, keyakinan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Maka orang munafik yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, ya, Allah berfirman tentang ancaman hukumannya yang sering kita dengar. Apa ancamannya ini? Berdasarkan Al-Quran, tempatnya di kerak neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kalau dia mati tidak bertobat dari kemunafikannya, maka dia akan berada di level atau tingkatan neraka yang paling bawah, atau dalam bahasa kita keraknya, gitu ya. Kerak neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang Allah sesatkan kebanyakan itu, kata sahabat Ibnu Mas'ud dan yang selainnya, adalah orang-orang munafik. Kemudian kata beliau, yahdi bihi katsiran, dan Allah memberikan hidayah dengannya kebanyakan. Kebanyakan apa? Ya'ni bihil mu'minin. Yang dimaksud oleh Allah, yang Allah akan berikan
Hidayah kepada mereka, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena memang orang-orang beriman itu mereka betul-betul sengaja untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga sifat-sifat orang yang beriman itu mereka sangat amat senang menerima nasihat. Itu orang yang beriman. Apalagi nasihat agama. Apalagi nasihat agama. Karena nasihat agama, peringatan agama ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Dalilnya apa? Surat Az-Zariyat ayat 55. Dalilnya apa? Surat Az-Zariyat ayat 55. Apa kata Allah SWT? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, kata Allah. Berikan peringatan dengan Al-Quran. Al-Quran itu peringatan, agama ini peringatan, agama ini nasihat. Nabi mengatakan dalam sabdanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama Islam ini nasihat. Ya kan, kita menyuruh orang berpuasa, nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, nasihat. Kita mengajak orang salat. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, nasihat semuanya. Kita melarang orang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zina kita larang. Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, nasihat. Kita melarang orang untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan maka potong tangannya gitu. Nah, ini kan apa namanya itu hukum pidana dalam Islam. Jadi yang potong bukan kita, yang potong itu pemerintah. Tapi Pak Ustaz, pemerintah kita belum menerapkan itu. Ya pemerintah nanti yang mempertanggungjawabkan. Namun dalam Islam hukumnya seperti itu. Tapi yang mengeksekusinya bukan kita, eksekutornya bukan ormas, bukan pribadi, bukan kelompok RT, kan? Hukum pidana yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat yang berhak untuk melaksanakannya. Ya kan, di dalam agama Islam ini adalah pemerintah yang sah. Ya, ini seperti ya pemerintah kita, kepolisian gitu kan. Ya, dari pemerintah, inilah pemerintah kita. Jadi bukan kita pribadi Pak yang melakukan atau yang melaksanakan, itu terkait dengan hukum Islam bagi masyarakat atau yang terkait dengan orang banyak gitu. Tapi kalau yang terkait dengan pribadi, ya maka kita harus melaksanakan secara individu, saudara, ya. Ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan orang-orang yang beriman itu ya. Tadi kita sampai dengan apa? Surah Az-Zariyat ayat 5 ya, yang artinya fadzakir, berilah peringatan kepada Allah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Artinya apa? Pemahamannya apa? Bahwasanya orang-orang yang tidak beriman maka tidak bermanfaat baginya peringatan gitu. Sehingga Nabi Pak, ketika Nabi sudah menyampaikan dakwah, ternyata orang-orang kafir Quraisy sebagian besar tidak menerima dakwah Nabi. Bahkan sebagian besar mereka menyakiti Nabi. Ketika Nabi dakwah ke Taif, jadi cerita masyhur ya, dilempari Nabi. Ketika Nabi sedih, turunlah surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tugas kita wahai Muhammad hanya menyampaikan saja. Namun kalau orang kafir itu enggak mau menerima, memang itu di antara sifat mereka. Sesungguhnya orang kafir itu sawa
karena mereka nggak beriman, gitu Pak ya. Jadi memang luar biasa untuk mengukur kualitas keimanan kita Pak. Lihat bagaimana kita menyambut, melaksanakan peringatan Allah. Terbukakah hati kita ketika kita diberikan peringatan, Pak, ini ayatnya Pak, tadi disuruh ini hadisnya Pak. Ketika kita mengatakan sami'na wa ta'na, saya dengar, saya mentaatinya, ini Allah yang menyuruh, ini Allah yang melarang. Kalau Allah sudah melarang, sudah saya tinggalkan, ya kan? Nah, jadi orang yang beriman Pak, kalau ada ternyata riba Allah haramkan, ya, maka dia kan tegas mengatakan ini Allah yang haramkan, langsung dia tinggal. Ya. Karena Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kan? Jadi yang mengharamkan riba Allah. Jadi kalau orang beriman, seluruh peringatan Allah itu sangat bermanfaat bagi. Ya, tapi kalau orang beriman, ya kan masih ragu-ragu dia orang. Iya, dia kan, sayang lah katanya. Kalau saya tinggalkan riba, berapa kerugian saya katanya. Ya kan? Iya, gaji saya besar dalam riba ini kan. Tapi kalau orang beriman ya, dia ingat bosnya hidup dulu ini sebentar. Berapa gajinya? Ya kan? Ini jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lakukan fayazidu haula'i dhalalan ila dhalalihim. Lantas orang-orang munafik yang tadi Allah tambah kesesatan mereka di atas kesesatan mereka yang telah ada. Jadi ketika orang munafik itu bertambah-tambah kemunafikannya, tentu bertambah pula kesesatannya, bertambah sesat di atas sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi mereka mendapatkan tipu daya dari Allah. Bagaimana tipu daya Allah itu? Istidraj, istidraj ya. Tipu daya Allah. Dia kafir, gak beriman kepada Allah, namun Allah kasih badannya yang sehat, gak sakit dia, hobi berolahraga, dia jauh dari agama Allah. Allah beri dia kesenangan dunia, Allah beri dia harta yang melimpah, sehingga semakin jauh dari Allah. Namun ingat, ketika di akhirat barulah dia mendapatkan siksaan yang luar biasa. Itu namanya istidraj. Allah beri dia kesenangan, Allah tidak beri dia ujian di dunia, Allah tidak kasih azab dia di dunia, Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Nah ini yang lebih parah. Lebih baik kita Allah tegur ketika kita lupa Allah kasih sakit, itu baik. Ternyata dalam agama, dalam kacamata agama itu ternyata jauh lebih baik. Ya kan? Wala nuziqannahum minal adzab adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kan gitu. Allah rasakan bagi mereka azab yang dekat, azab di dunia sebelum azab di akhirat. Untuk apa itu? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, kembali ingat akan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling parah itu Pak, istidraj, sehingga dia tidak merasa berdosa. Iya, ini hadirin yang dimuliakan, sehingga hatinya mati gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau melanjutkan,
na'udzubillah, dia memperburukkan hawa nafsunya dan tidak mengindahkan peringatan Allah. Yang lebih parah dia mustaka, itu contoh dari su'ul khatimah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit, ya kan? Qalbi ala dinik, itu doa kita. Karena tidak ada jaminan bahwa kita ini bisa istiqomah kalau bukan hidayah taufik dari Allah. Betapa banyak ya ada orang yang dahulunya bahkan di Saudi itu ada dulu yang mantap imam di Masjid Haram, ya. Nah, sekarang alhamdulillah terpengaruh oleh pemahaman liberal, bahkan dia menghalalkan minuman keras, mengharapkan biduan wanita yang menyanyi wanita yang buka aurat gitu. Ini orang liberal seperti ini, maka pernah jadi imam dia. Nauzubillah, sehingga diperingatkan oleh para ulama dari kesesatannya. Bahkan dia menghalalkan judi, dibuka ada tempat kasino di Riyadh itu. Nah, salah satu yang membenarkan ini ulama yang sudah tersesat. Nauzubillah. Ini luar biasa. Bang Jeko pakai Jawa juga, Pak Jeko panjang juga. Makanya kita juga yang kenal. Nanti orang-orang berdiri padahal yang sesat, ya. Yang disalahkan ulama-ulama yang lurus, ya. Orang yang liberal itu banyak juga, di mana nanti liberal itu. Karena liberal itu bagaikan api dalam sekam, ya, bagi umat Islam ini. Ya, dia menyesatkan dari dalam. Ya, dia penampilannya sunnah juga. Banyak dia tapi main judi, ya. Karena dia menghalalkan judi. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Maka dia ikut juga ini, ya, apa namanya itu menjadi aktor, ya. Dia jadi aktor, na'udzubillah. Nah, dialah yang ini, ya, yang mengajak pemuda Arab Saudi itu jauh dari agamanya gitu, yang setipis seperti ini, Pak. Sehingga apa yang mereka lakukan ikut dengan kebiasaan orang kafir, na'udzubillah, yang bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan ikut merayakan, ya, hari-hari yang pakai kayak wajah setan itu. Na'udzubillah, misalnya itu yang terjadi, ya, kekelain ini, Pak. Ya, kena kemunafikan itu, ya. Na'udzubillah, misalnya itu musibah yang paling besar itu, Pak. Musibah yang menimpa agama. Sehingga ya Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabatnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami, bencana yang menimpa kami pada agama kami. Itu jauh lebih parah musibah dalam agama. Bagaimana musibah dalam agama ini, Pak? Orang yang tadinya sholat nggak sholat itu musibah, ya. Itu lebih parah dari musibah terbakar rumahnya, putus tangannya ketika kecelakaan, ketimbang musibah diangkat keimanannya, atau yang lebih parah lagi murtad dia misalnya. Itu musibah, ya. Tadinya Islam berubah menjadi Nasrani atau masuk Hindu, na'udzubillah, agama-agama kafir lainnya, na'udzubillah. Ini musibah yang sangat luar biasa, musibah kekufuran. Makanya Nabi selalu berdoa itu, ya. Beliau mencontohkan kepada sahabatnya dengan memperbanyak doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, tolong jangan jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Tapi kalau musibah pada dunia kita, Pak, terbakar rumah kita, kalau kita sabar kepada Allah. Tapi kalau musibah dalam agama ini luar biasa. Tadinya taat, misalnya, tiba-tiba putus, gak sholat lagi, bahkan menjadi pelaku zina, misalnya. Suka selingkuh, ya. Padahal tadinya ngaji, tadinya tahu itu haram, ya kan? Ada alhamdulillah, ya. Itulah su'ul khatimah, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, Bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari musibah yang menimpa kita dalam agama kita. Kemudian kata beliau, kenapa dikatakan orang munafik itu sesat mereka? Karena mereka mendustakan bima alimu dari apa-apa yang telah mereka ilmui, hak dan yakinan yang mana ilmu itu mereka sudah meyakininya
sudah mengetahuinya secara benar dan yakin. Minal mislil ladzi dharabahu Allahu lamma dharabahu lahu, dari permisalan yang telah Allah berikan, yang telah Allah buat permisalan untuk dia. Ya, ini permisalan yang sebelumnya itu seperti apa namanya itu ba'udah, seperti nyamuk gitu ya. Jadi permisalan yang lainnya yang Allah buat dalam Al-Quran, ketika mereka mengingkarinya, ya kan, mendustakannya, maka Allah sesatkan mereka. Wa annahu lamma dharabahu lahu muwafiqun. Sebelumnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat baginya permisalan tersebut, dia menyetujuinya. Muwafiqun, dia setuju. Ya. Namun setelah itu dia dustai. Berarti dia mendustakan apa ini? Al-Quran, ya. Mendustakan Allah. Itulah penyebab mereka disesatkan oleh Allah. Dia dulu yang memilih sesuatu. Dia dulu yang mendustakan kebenaran yang Allah sampaikan itu. Sehingga Allah tutup surah Al-Baqarah ayat 2 dengan firman-Nya, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah menyesatkan kebanyakan dengannya yang orang munafik, dan Allah beri hidayah kebanyakan dengannya orang yang beriman, dan Allah tidaklah menyesatkan kecuali yang Allah sesatkan itu siapa? Orang fasik. Itu saja yang Allah sesatkan. Kalau maksudnya orang fasik aja yang Allah sesatkan, fasik ini kayaknya sudah menjadi bahasa Indonesia juga, Pak, ya. Bahkan sudah menjadi seramah bahasa Minang. Sehingga bahasa Minang, kalau ada orang yang mana itu yang perbuatan itu buruk, ya, ada pasti ya banyak orang gitu. Artinya bahwa fasik ya gitu. Nah ini yang dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika yudlalullah yahudi, itulah bentuk Allah menyesatkan mereka. Jadi Allah menyesatkan begitu saja gitu. Mereka dulu yang memilih kesesatan tersebut karena mereka fasik gitu. Maka Allah sesatkan. Inilah bentuk Allah menyesatkan mereka. Wa yahdi bihi yani al-mislu katsiran min ahli iman wa tasdiq. Bihi domir huwa di situ dengannya nya itu kembali dengan permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran itu ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 26 sebelumnya. Dan Allah memberi petunjuk dengannya dengan permisalan yang Allah buat sebelumnya ya, dalam ayat 26 dari surah Al-Baqarah itu katsiran, kebanyakan dari manusia. Manusia yang seperti apa? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini, min ahli iman wa tasdiq, ya, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tasdiq itu membenarkan firman Allah dan membenarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang beriman itu. Jadi kalau Nabi yang mengatakan sahih dari Nabi, kecuali dhaif. Kalau dhaif itu Pak, memang ya tingkat kebenaran itu diragui karena dia lemah gitu. Ya. Namun kalau hadisnya sahih ya, maka wajib kita mengimaninya. Gak boleh kita ya mengingkari. Kalau mengingkarinya nauzubillah ya. Ini bisa jatuh ke dalam kemunafikan dan kekufuran. Nauzubillah min zalik. Jadi orang-orang yang beriman ya, mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang membenarkan ya, ahli tasdiq ya. Orang yang membenarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Jadi kunci mendapatkan hidayah itu Pak nggak susah, tidak sulit Pak. Cukup kita betul-betul mengimani apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah
Ketika kita baca hadis, kita imani. Nah, itulah nanti orang yang seperti itu Allah berikan hidayah. Jadi orang yang mendapat hidayah atau tidak itu gampang saja Pak melihat. Bagaimana barometer ukurannya seperti apa? Apa standarisasinya? Lihat apakah perbuatannya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Kalau perbuatannya itu sesuai ucapannya, perbuatannya tidak lalunya, akhlak dan perbuatannya, etikanya sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti itulah orang yang mendapatkan hidayah. Itu orang yang huda, mendapatkan hidayah, muhtad. Orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah apa? Tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sholat dia, berarti tidak dapat hidayah. Karena Allah nyuruh kita sholat. Mencuri dia, berarti tidak dapat hidayah. Karena Al-Quran melarang kita mencuri. Suka bergunjing dia, berarti tidak dapat hidayah. Karena Al-Quran melarang kita bergunjing, menceritakan aib orang lain, ya, dan digoreng, ya, atau dibuat dalam bentuk hiburan. Ini sekarang ini luar biasa, ya. Aib itu seolah dijadikan suatu topik pembicaraan dan dijadikan seolah itu santapan hiburan masyarakat, sehingga ada channel atau itu program dari satu stasiun televisi, ya, namanya Gosip. Ini luar biasa. Namanya aja udah jelas kan, Gosip jelas. Jadi seolah yang maksiat ini menjadi ini banyak suatu yang dilegalkan, suatu yang ditayangkan gitu, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini langsung. Jadi orang yang mendengar gosip sekarang dia dapat dosa juga, Pak. Dosanya nggak main-main. Sama dengan memakan bangkai saudara kita yang telah wafat, yang telah mati. Makan bangkai dengan alhamdulillah. Seperti itu. Ini dosanya luar biasa. Sekarang ini luar biasa, ya. Program-program televisi, program channel-channel YouTube, ya. Banyak sekali banyak. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka sangat, ya, gampang sekali kita tertarik oleh tipu daya syaitan. Karena syaitan itu, Pak, tidak hanya dari golongan jin, tidak hanya yang kasat mata, ya, yang nggak kelihatan, Pak. Namun syaitan yang juga sangat berbahaya adalah syaitan dari kalangan manusia. Siapa itu? Setiap orang yang mengajak bermaksiat itu syaitan semua. Yasudduna an sabilillah. Setiap orang yang melarang orang lain, ya kan, menghalangi orang lain dari jalan Allah, itu syaitan, Pak. Orang tak sholat, ya, nggak usah sholat atau apa itu, ya. Lebih baik kita nonton, itu ada band, ya, sehingga nonton band lah kawannya. Akhirnya sampai lepas waktu sholat nggak sholat, ya, sibuk nonton band. Bahkan yang parah juga di kampung-kampung, ternyata apa? Pas sholat berjamaah sepi masjidnya, tapi pas acara-acara yasinan, tahlilan, ramai yang bertampung. Akhirnya pas sholat Isya lewat gitu, masih acara itu, ya kan? Padahal yang wajibnya mana, Pak? Iya, sholat. Bahkan sholat di masjid itu luar biasa pahalanya, 27 kali lebih baik, ya, daripada sholat sendiri. Dalam sebuah riwayat, ya kan, 25 derajat, 25 kali derajat lebih baik, lebih afdal dari sholat sendiri. Sholat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang kita semua Allah berikan hidayah, istiqomah dalam menjalankan agama ini, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang Allah firmankan dan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Betul, Pak? Iya, karena sudah masuk waktu, insya Allah sesudah sholat nanti kita lanjutkan sedikit. Subhanallah wa bihamdihi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu sidang jemaah Isya rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan sedikit dari kajian kita yang sebelumnya. Masih dalam ayat 26 dari surah Al-Baqarah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang beriman yang Allah akan berikan hidayah kepada mereka, mereka beriman secara khusus terhadap permisalan yang Allah beri permisalan di dalam Al-Quran, dan secara umum mereka beriman terhadap apa yang Allah turunkan dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah rukun iman. Rukun iman itu dari Al-Quran. Rukun Islam, rukun ihsan, neraka, surga, malaikat, dan seluruh perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka kita wajib mengimani. Jadi kita mengimani, meyakini apa yang Allah suruh kita meyakini, Pak. Anak di sebagian waktu waktu ya di situ ya, jangan dikasih apa gitu ya, bahaya kami itu ada. Jadi bagi teman-teman yang suka misalnya berpetualangan ya, suka macam tebing, macam apa ya, macam gunung ya, baca doa itu. Ya jangan minta izin itu ada. Minta itu sama dengan meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada syaitan, dan itu dikhawatirkan bisa mengarah kepada kesyirikan, sebagaimana ada kebiasaan orang kafir Quraisy. Karena sebagian laki-laki dari kalangan manusia di seluruh Quraisy dahulu yang muzuna dirijalin minal jinni fazaduhu rohahu, dalam seperti itu. Kemudian kata beliau, kenapa orang beriman dan orang yang membenarkan apa yang Allah bilang dalam Al-Quran berupa permisalan itu, ya kan Allah beri dia petunjuknya. Ini akan beliau jelaskan nanti. Fayaziduhum hudan ila hudahum, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka orang yang beriman itu, dan orang yang membenarkan Allah tersebut di atas petunjuk mereka yang sudah ada. Jadi orang yang beriman itu, Pak, Allah beri petunjuk, Allah kasih tambah lagi petunjuk. Kalau dia mempertahankan hidayah yang telah dia beri oleh Allah. Jadi hidayah itu, Pak, harus dipertahankan. Iya, karena hidayah itu bisa hilang kalau seandainya tidak kita pertahankan. Kalau seandainya tidak kita jaga sama dengan hafalan dari hidayah itu. Hafalan kita bisa hilang, bisa lupa kalau tidak kita jaga hafalan. Bagaimana kalau hafalan menjaganya dengan dibaca, dibaca ulang? Kalau hidayah bagaimana? Dengan selalu dilakukan. Allah akan menambahkan hidayah sholat kalau kita terus sholat. Tapi Allah bisa buat kita malah agak biasa-biasa aja nggak sholat lagi ya. Awalnya sholat berjamaah udah nggak, ya kan? Sudah gampang, sudah enteng, no problem, nggak sholat berjamaah, nggak ada rasa yang kita, itu bahaya. Arti kita sudah tidak menjaga hidayah. Nah itu lama-kelamaan ya, sholat saja, sholat wajib sendiri aja enggak, lagi
awalnya meninggalkan sholat berjamaah ini. Maka perlu wajib kita menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang beriman itu Allah tambah hidayah di atas hidayah. Wa imanan ila imani, Allah tambahkan keimanan di atas keimanan kepada keimanan mereka yang sudah ada. Kenapa? Apa rahasianya? Maka beliau sebutkan di sini litasdihihim bima qad alimu haqqa yaqin, karena mereka membenarkan dari apa-apa yang telah mereka ilmui, yang telah mereka ketahui sebagai sebuah hak benar yang sifatnya yakin. Karena kebenaran itu Pak, kalau nggak diyakini nggak bermanfaat. Kita tahu soal itu benar, ya kan? Namun kita nggak yakin, itu nggak bermanfaat. Kita tahu itu haram, namun kita nggak yakin, ya tetap kita mengamalkannya, itu tidak bermanfaat. Jadi orang yang akan mengamalkan hidayah kepadanya adalah orang yang membenarkan apa yang mereka ketahui dengan keyakinan kebenaran, ya, dan dia menyetujuinya, ya. Wa annahu muwafiqun, dia muwafiq itu setuju, sepakat dia lima daraballahu lahu, dari apa yang Allah telah berikan contoh untuknya, masalah dari permisal di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Wa iqraru bihi, dan mereka mengikrarkan itu. Mengikrarkan itu artinya menetapkannya. Iya betul, dia menyetujuinya dan dia tetapkan. Wa dzalika hidayatun min Allah lahum, itulah bentuk hidayah dari Allah untuk mereka dengannya, yakni dengan berimannya mereka dengan secara khusus permisalan dalam Al-Quran, dan secara umum dengan berimannya mereka terhadap Al-Quran, apa yang telah Allah turunkan, dan juga dengan seluruh agama Islam, seluruh aspek yang ada dalam agama Islam. Jadi Pak, kapan seorang itu Allah tambahkan keimanannya? Ketika dia menjaga, merawat keimanan tersebut. Dengan apa kita menjaga keimanannya? Dengan kita menuntut ilmu agama, sehingga bertambah kuat keyakinan kita, bertambah kokoh kepercayaan kita, dan yang kedua dengan mengamalkan ilmu tersebut, itu semakin kokoh. Yang ketiga dengan mengajarkannya, kalau kita sudah berilmu, mendakwakannya. Disitulah Allah akan terus memberikan hidayah kepada seseorang. Jadi orang yang Allah beri hidayah itu kan orang yang mau menerima, mengamalkan, membenarkan hidayah tersebut. Itu orang yang Allah berikan hidayah. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang Allah sesatkan, memang orang itulah yang memilih untuk sesat. Allah itu maha adil, Pak. Ya kan? Seadil-adilnya manusia, ya, ini tidak bisa meramai setitik dari keadilan Allah. Karena adil itu nikmat. Jadi nikmat yang ada di dunia ini dibandingkan dengan nikmat Allah, seperti orang menyelurkan kelingkingnya ke lautan. Apa yang nyangkut di kelingkingnya itu nikmat dunia, dan yang luar yang berasal dari nikmat Allah. Ya, jadi adil itu juga, seadil-adilnya manusia tidak bisa menandingi keadilan Allah yang sangat maha adil. Ini Allah itu hakim. Hakim itu artinya maha adil, maha bijaksana. Jadi Allah menyesatkan orang dengan keadilan Allah. Allah menyiksa hambanya, menyiksa orang kafir berdasarkan keadilan Allah. Tak pernah zalim, ya kan? Allah tak pernah zalim. Kita manusia yang banyak berbuat zalim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Karena ingat waktu, ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Akhir
Kala mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi di majelis kita di malam hari. Untuk itu kami persilakan. Ya, Bapak ya. Ini ada kaitannya dengan peringatan tadi yang disampaikan. Peringatan. Iya. Kan menyampaikan peringatan. Iya. Jadi adalah seorang ustaz kan, yang menyampaikan dakwahnya terdengar di kita, gitu kan, bahwa mengadakan peringatan seperti Maulid Nabi dan lain-lain sebagainya itu dianggapnya merupakan sama yang disampaikan Rasul tadi dan hashtag dengan tadi ayat Al-Quran tadi. Kemudian situ ada nanti dia yang sosial seperti itu, jadi dianggapnya bagus gitu kan. Itu apanya kira-kira samanya? Itu apa kira-kira? Iya, apanya? Iya, yang pertama, ya berbeda peringatan dengan peringatan Maulid. Kalau peringatan yang kita pasti adalah nasihat dari Allah, ya, wejangan dari Allah. Al-Quran ini peringatan Al-Quran, sehingga salah satu nama Allah itu at-tazkirah, peringatan. Tapi kalau mau peringati Maulid Nabi, ini kita tanya dulu, ini ibadah atau bukan? Ini ketaatan atau bukan? Kalau dia menjawab iya ibadah, ada pahalanya nggak? Iya. Maka kita katakan dengan yang paling hebat dalam ibadah ini, yang mana dia beribadah langsung dibimbing oleh Rasulullah, adalah Rasul sendiri dan para sahabatnya. Maka kita tanyakan, pernahkah Rasul melakukan peringatan tersebut? Maka mereka kan sebagiannya gitu ya, yang awalnya jawab HP kan ada juga, Nabi pakai HP, kita pakai HP ya. Maka kita jawab ini beda Pak, beda HP. Ini masalah ketaatan. Kalau HP bukan ketaatan Pak, HP produk dunia, iya kan? Kalau itu ketaatan, taat seperti sholat kan taat sholat itu ibadah ya sendiri. Maka ada hadisnya itu Ustaz, kan Rasulullah SAW mengatakan, ya kan, sumtu yawm isnin, ya kan, fadzaka yawma wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin, itulah hari yang aku dilahirkan di situ. Maka kita tanyakan, ya kan, yang hafal hadis itu enggak hanya kita. Abu Bakar hafal hadis itu, Umar hafal hadis itu, hafal. Jadi bagaimana mereka memahami hadis itu? Apakah mereka berdalilkan dari hadis itu sehingga mereka buat acara Maulid Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Jadi pemahaman terhadap hadis itu adalah bagaimana sahabat memahaminya. Ternyata sahabat memahami hadis itu adalah perintah, anjuran, sunnahnya puasa Senin, bukan sunnah memperingati Maulid Nabi gitu, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi Maulid Nabi itu kata Imam Ibnu Hajar la asbatahu, tidak ada asalnya, diakui oleh Imam Ibnu Hajar sebagai bid'ah. Iya. Kemudian ulama-ulama yang lainnya mengaku tidak ada asalnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin tausiah ya jangan dalam rangka memperingati, ya kita tausiah saja tanpa dikaitkan dengan memperingati, karena itu ulang tahun Pak. Jadi ulang tahun itu yang pertama itu menasani yang berbeda. Natal itu kan ulang tahun Nabi Isa. Nah, ini ya memperingati ultah dari ulang tahun gitu. Maka Rasulullah tidak butuh dirayakan ulang tahunnya. Nah, akan tapi Nabi menyuruh kita untuk menjalankan sunnahnya, bukan memperingati ulang tahunnya. Kita sholat berjamaah masjid itu yang disuruh berbeda, bukan ulang tahun. Ya, kebanyakan. Ya ini, ya. Jadi ini hadir diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, ini ya tidak dianjurkan, maka tidak diajarkan oleh Nabi.
Dan ini masuk ke dalam kaidah umum dari sabda Nabi, iyyakum ya wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam masalah ibadah, masalah ritual, masalah agama. Karena sesungguhnya perkara baru dalam masalah agama tersebut adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah dalam masalah agama itu sesat. Ya. Tapi kata Imam Syafi'i kan ada bid'ah hasanah. Dengan ungkapan beliau bid'ah ya kan mahmudah yang terpuji. Maka tentu yang lebih paham di situ ulama Syafi'iyah juga. Ya, pada Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bid'ah yang hasanah itu adalah bid'ah lughawiyah atau bid'ah secara bahasa dalam masalah-masalah dunia. Ya kan, seperti HP, ya. Ini kan bid'ah juga, itu bid'ah bukan dalam istilah, bukan dalam terminologi agama, namun dalam istilah bahasa Arab seperti itu. Segala sesuatu yang sebelumnya bermadakan bid'ah, namun ini bid'ah duniawiya, itulah yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah itu bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah dalam konteks ibadah. Nah, ini ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, itu musibah juga, Pak ya. Iya, orang yang tadinya menghafal Al-Quran, ya, kemudian kena sibuk dunia, ya, kena berbagai maksiat, karena hilangnya hafalan itu ada karena maksiat juga. Sebagaimana Imam Syafi'i ya, mengeluhkan kepada gurunya, syakautu ila waqi'i su'ahidzi, aku mengeluhkan, mengadukan kepada guru Imam Waqi', kata Imam Syafi'i tentang rusaknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarki ma'asi, maka diberikan arahan oleh gurunya untuk meninggalkan maksiat. Ya kan, fa innal 'ilma nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmunya Allah, cahaya Allah tidak Allah berikan sebagai hidayah untuk orang yang bermaksiat. Jadi ilmu sebagai hidayah, ada pula Pak ilmu namun tidak sebagai hidayah. Ada apa? Ada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka kita dapat ada orang yang terkadang hafal Al-Quran namun dia maksiat jalan juga. Itu ilmu yang tidak dalam bentuk hidayah. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah selalu berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashba' wa min la yakhsha' wa min batnin la yashba'. Rasul selalu berlindung dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak melahirkan amal. Dia hafal Al-Quran, namun sholat itu masjid aja enggak. Sholat tahajud enggak ada. Padahal dia rajin, terdapat yang hafal Quran itu buat bersama. Maka kalau menang bersama luar biasa lah, ada budgetnya 230 juta. Jadi niatnya sudah salah, sehingga hafalannya tidaklah hafalan yang bermanfaat, ilmunya enggak bermanfaat. Karena berangkat dari niat yang salah, dan kita berlindung dari hal itu ya. Auzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang jawab? Iya, kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.